Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Bella Mulia. Perkenalkan nama saya Padram Mirza Ibrahim. Perkenalkan nama saya Ibu Judin Puja Septalina. Perkenalkan nama saya Nurul Alam. Sini kami akan melakukan praktikum berkumpul pada pegas. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mengetahui hubungan antara besarnya gaya yang bekerja pada pegas terhadap pertambahan panjang pegas. Adapun alat dan bahan, yang pertama yaitu laptop, handphone atau komputer. Yang kedua yaitu aplikasi Pad Interactive Simulation. Yang ketiga yaitu WiFi atau hotspot seluler. Yang keempat yaitu alat tulis atau kertas A4. Berdasarkan hasil percobaan dan perhitungan yang kami lakukan, dapat disimpulkan nilainya sama. Sehingga percobaan yang kami lakukan bisa dikatakan berhasil. Langkah kerja, pertama-tama bukalah aplikasi atau link yang telah disediakan pada komputer, laptop, atau handphone. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih pengantar, sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Di sini kita disuruh untuk memberi tanda centang pada box gaya yang dikenakan, gaya pegas, posisi setimpang, perpindahan, dan nilai. Tetapkan nilai konstanta pegas pada angka 200 N/m dengan mengatur posisi tombol biru pada kotak konstanta pegas. Tombol biru merupakan kotak konstanta pegas, sedangkan tombol merah merupakan gaya yang dikenakan. Lalu tariklah pegas dengan gaya 200 Newton dengan cara mengubah posisi tombol merah pada kotak gaya yang dikenakan. Baiklah, kita tarik gaya pegas sebesar 20 Newton dengan cara mengubah tombol merah pada tabel gaya yang dikenakan. Kita tarik ke angka 20 Newton. 20 Newton. Di sini gaya konstanta pegasnya sudah 200 N/m, maka diperolehlah hasil gaya pegasnya sebesar 0,100 meter. Kemudian kita ganti lagi gaya yang dikenakannya sebesar 30 Newton. Kita geser ke angka 30. Maka diperolehlah hasil nilai gaya pegasnya sebesar 0,150 meter. Kemudian kita ganti lagi gaya yang dikenakannya sebesar 40 Newton. Kita tarik ke angka 40. Maka diperolehlah hasil nilai gaya pegasnya sebesar 0,200 meter. Kemudian kita ganti lagi gaya yang dikenakannya menjadi 50 Newton. Kita geser ke angka 50. Maka diperoleh hasil nilai gaya pegasnya sebesar 0,250 meter. Kemudian kita ganti lagi gaya yang dikenakannya menjadi 60 Newton. Kita geser ke angka 60. Maka diperolehlah hasil sebesar 0,300 meter. Kemudian kita geser konstanta pegasnya menjadi 400 N/m. Kita geser konstanta pegas yang berwarna biru ke angka 400 N/m. 400 N/m. Kemudian gaya yang dikenakan juga kita ganti menjadi 20 Newton seperti yang di awal. Kita ubah ke 20 Newton. Maka diperolehlah hasil nilai gaya pegasnya sebesar 0,050 meter. Kemudian kita ganti lagi gaya yang dikenakannya menjadi 30 Newton. Kita geser ke angka 30. Konstanta pegasnya masih tetap 400 N/m, maka hasil yang diperoleh yaitu 0,075 meter. Kemudian kita ganti lagi gaya yang dikenakannya menjadi 40 Newton. Kita geser ke angka 40 Newton. 40. Maka diperoleh hasil nilai gaya pegasnya sebesar 0,100 meter. Kemudian kita ganti lagi gaya yang dikenakannya sebesar 50 Newton. Kita geser ke angka 50. Maka diperolehlah hasil nilai gaya pegasnya sebesar 0,120 meter.
Kemudian kita ganti lagi gaya yang dikenakannya sebesar 60 Newton. Kita tarik ke angka 60. Maka gaya yang diperoleh hasilnya nilainya yaitu 0,150 meter. Kemudian kita geser konstanta pegasnya menjadi 600 N/m. Kita geser ke angka 600. Dan gaya yang dikenakannya juga kita ubah seperti yang di awal, yaitu pada 200 Newton. Kita ubah di angka 200 Newton. Maka diperolehlah hasil nilai gaya pegasnya sebesar 0,033 meter. Kemudian kita ganti lagi gaya yang dikenakannya sebesar 30 Newton. Kita geser ke angka 30 Newton, maka diperolehlah hasil nilai gaya pegasnya sebesar 0,050 meter. Kemudian gaya yang dikenakannya kita ubah lagi ke angka 40 Newton. Kita tarik ke angka 40. Maka diperolehlah hasil nilai gaya pegasnya sebesar 0,067 meter. Kemudian kita ubah lagi gaya yang dikenakannya, yaitu menjadi 50 Newton. Kita ubah ke angka 50 Newton. Maka diperolehlah hasil sebesar 0,083 meter. Kemudian kita ubah lagi angka gaya yang dikenakannya sebesar 60 Newton. Kita geser ke angka 60. Maka diperolehlah hasil nilainya yaitu sebesar 0,100 meter. Jika sudah selesai, semua angka-angka tersebut akan kita masukkan pada tabel 1. Di sini kita akan menghitung pertambahan panjang berdasarkan hasil perhitungan hukum Fock. Di sini ada konstanta pegasnya 200 N/m. Yang pertama kita pada gaya 20 Newton. Kita tulis dulu diketahuinya. Di sini K sama dengan 200 N/m, F sama dengan 20 Newton. Yang ditanyanya itu X. Jawabnya dengan memasukkan rumus X sama dengan F per K. Kita masukkan nilai F di sini adalah 20 di sini. Lalu kita masukkan nilai K-nya itu 200 N/m. Lalu kita langsung saja bagi 20 Newton dibagi 200 N/m. Jawabannya yaitu 0,1, maka didapatlah 0,1 meter. Selanjutnya kita pada gaya 30 Newton. Di sini diketahui K sama dengan 200 N/m, F sama dengan 30 Newton. Ditanya X sama dengan berapa? Jawabannya dengan memasukkan rumus X sama dengan F per K. Kita masukkan di sini F-nya sama dengan 30 Newton dan K-nya di sini 200 N/m. Lalu kita bagi saja 0,15 meter. Oke, langsung saja kita masuk ke pada gaya yang ke-40 Newton. Kita tulis dulu pada gaya 40 Newton. Kita tulis diketahuinya di sini. K-nya sama dengan 200 N/m dan X-nya itu sama dengan 40 Newton. Ditanya X-nya itu berapa? Kita masukkan saja rumusnya. X sama dengan F per K. F-nya di sini adalah 40 Newton dan K-nya di sini adalah 200
per M. Maka didapatlah 40 Newton dibagi 200 Newton itu adalah 0,2 meter. Kita lanjut saja pada gaya yang ke-50 Newton. Diketahui K sama dengan 200 N per M, F-nya 50 Newton. Yang ditanya X-nya berapa. Langsung saja kita masukin rumusnya. Rumusnya itu adalah X sama dengan F per K. X sama dengan F sama dengan 50 Newton. K-nya itu 200. Nah, 50 Newton dibagi 200 N per M itu sama dengan 0,25 meter. Maka didapatlah hasil berikut. Selanjutnya pada gaya 60 Newton diketahui K sama dengan 200 N per M, F-nya sama dengan 20 Newton. Yang ditanya itu X-nya. Dengan memasukkan rumus X sama dengan F per K. X sama dengan, kita masukkan saja F di sini itu 60. Jadi di sini 60 Newton dan K di sini adalah 200 N per M. Kita bagi saja 60 N per M dibagi 200, maka didapatkan hasil 0,3 meter. Selanjutnya kita beralih pada konstanta pegas 400 N per M. Yang tadi itu konstanta pegasnya 200 N per M. Sekarang konstanta pegas yang ke 400 N per M. Pada gaya 20 Newton diketahui K sama dengan 400 N per M dan F di sini 20 Newton. Ditanya X-nya, maka dimasukkan rumus X sama dengan F per K. F di sini adalah 20 Newton. Kita tulis di sini. Selanjutnya K itu 400 N per M, lalu kita masukkan ke sini 400 N per M. Langsung saja kita bagikan 20 Newton dibagi 400 N per M, maka didapatkan hasil 0,05 meter. Selanjutnya kita beralih pada gaya 30 Newton. Diketahui K sama dengan 400 N per M dan F-nya itu 30 Newton. Ditanya X. Maka langsung saja kita masukkan rumusnya X sama dengan F per K. F di sini itu 30 Newton, kita taruh di sini. Lalu K-nya di situ 400 N per M, kita tulis. Lalu kita bagi saja 30 Newton dibagi 400 N per M, maka didapatkan hasil 0,075. Selanjutnya pada gaya 40 Newton diketahui K-nya sama dengan 400 N per M, F-nya itu 40 Newton. Yang ditanya itu X-nya. Masukkan rumusnya X sama dengan F per K. F-nya di sini itu 40 Newton dan K-nya di sini adalah 400. Kita masukkan. Lalu langsung saja kita bagi 40 dibagi 400, maka didapatkan hasil 0,1 meter. Selanjutnya pada gaya 50 Newton kita tulis saja pada gaya 50 Newton. Diketahui K sama dengan 400 N per M, F-nya di sini itu 50. Ditanya X itu berapa? Langsung saja kita masukkan rumusnya. X sama dengan F per K. X
F-nya itu 50 Newton dan K-nya 400 N per M. X, maka 50 Newton dibagi 400 N per M didapatkan hasil 0,125 meter. Kita lanjutkan pada gaya 60. Nah, diketahui K sama dengan 400 N per M dan F-nya di sini itu 60. Ditanya X. Masukkan saja rumusnya. X sama dengan F per K. X, F-nya di sini 60 dan K-nya di sini 400. 60 Newton dibagi 400 N per M maka didapatkan hasil 0,15 meter. Konstanta pegas 600 N per M pada gaya 20 Newton. Diketahui K sama dengan 600 N per M, F sama dengan 20 Newton. Yang ditanya itu X. Kita masukkan saja rumusnya, itu X sama dengan F per K. F-nya di sini 20 Newton dan K-nya di sini itu 600. Kita bagi saja 20 Newton dibagi 600 N per M maka didapatkan hasil 0,03 meter. Selanjutnya pada gaya 30 Newton. Diketahui K sama dengan 600 N per M seperti tadi dan F-nya di sini itu 30 Newton. Dari sini ditanya X-nya berapa? Kita masukkan saja rumusnya. X sama dengan F per K sama dengan F di sini adalah 30 Newton dan K-nya di sini adalah 600 N per M. Maka kita bagi saja 30 Newton dibagi 600 N per M maka didapatkan hasil 0,05 meter. 10 Newton. Diketahui K sama dengan 600 N per M, F-nya sama dengan 40 Newton. Yang ditanya X-nya. Jadi rumusnya itu X sama dengan F per K, F-nya itu 40 Newton dan K-nya itu 600 N per M. Maka kita bagi saja 40 Newton dibagi 600 N per M maka didapatkan hasil 0,06 meter. Dan F itu 50, satuannya Newton. Kita buat ditanyanya. Dan kita masukkan saja rumusnya, itu X sama dengan F per K. X sama dengan 50 Newton dan K-nya di sini itu 600 N per M. Jadi kita bagi saja langsung 50 Newton dibagi 600 N per M itu didapatkan hasil 0,083. Kita tulis satuannya itu meter. Maka didapatkan hasil berikut. Pada gaya Newton dibuat dulu, diketahuinya K-nya di sini itu 600 N per M, F itu 60 Newton. Yang ditanya
itu X. Kita masukkan saja rumusnya, yaitu X sama dengan F per K. F-nya di sini itu 60 Newton. Dan K-nya itu adalah 600 N per M. Maka kita jumlahkan saja 60 Newton dibagi 600 N per N, maka didapatkan hasil 0,1 meter. Dapat diketahui bahwa K di sini adalah konstanta dan F di sini adalah gaya. Berdasarkan hasil percobaan hukum Hooke pada pegas dengan menggunakan aplikasi plate simulation sehingga nilainya sama, perhitungan yang sama, bisa dikatakan percobaan yang kami lakukan ini berhasil. Demikianlah percobaan yang telah kami lakukan tadi. Sekiranya jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.